Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala niyatul futuh wal nuh wa rusuh wa tubatul nusuh wa salahil jasad wa ruh wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ila musannifu hadzal kitab Al-Imam Abi Isa At-Tirmidzi وإلى وإلى جميع شيخنا معلمنا آبائنا أمهاتنا أجدادنا وجداتنا شلهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azzim wa barik ala sayyidil mursalin nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihu lima ughliqa al-khatimu lima sabaq nasir al-haq bil-haq ad-da'i ila dinil qayyim wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya Fattah, Ya Alim, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqala azza man qail fi muhkami tanzil wa huwa asdaqul qailin yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Faqala al-habibul mustafa sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Sadaqallahu wa balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma arzuqna rahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhrijna min sulumatil wahmi wa aqrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wassahhil lana abwaaba fadlik wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fihi ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusra min 'ainin la tadma' ya dzal jalali wal ikram. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nawaya ta'allum wa ta'lim wal iqamah wal istiqamah wal ifadah wal istifadah wa tadhakkur wa tadhkir al-hass wa tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah libtigha'i mardatillah la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah summa alhamdulillah hadratal muqarrabin wal muhtaramin yang sama-sama dihormati para asatidz, para orang tua, para jamaah semua yang telah hadir. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan keberkahan, Allah berikan kemuliaan, Allah berikan kemudahan dalam kehidupan kita. Dan senantiasa apapun yang sudah kita lakukan dan yang akan kita jalankan, kita kerjakan, insyaallah mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keberkahan,
kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga limpahan pahala timbangan amal kebaikan di yaumil akhir nanti di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga di hadapan Allah Jalla wa Ala. Alhamdulillah ada Bang Wawan juga telah nyampe. Mudah-mudahan sehat selalu, Allah berkahi pekerjaannya, insyaallah Allah tambahin rezekinya, amin ya rabbal alamin. Dan semuanya insyaallah ya senantiasa dengan keberkahan majelis ilmu, mudah-mudahan senantiasa Allah mudahkan segala urusan kita, Allah tambah, Allah berikan keberkahan rezeki yang melimpah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah kita teruskan ya kajian kitab Syama'il Muhammadiyah Imam Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain amin. Ya, kita terusin dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Alhamdulillah terakhir masih membahas bab apa? Saya ingat bukan enggak ya? Hah? Udah lewat. Habis kaki dia. Cincin ya. Udah masuk pembahasan ya cincinnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya khatam ya cincinnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbuat dari apa? Ya dari perak. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cincinnya terbuat dari perak. Nah, ini nanti kita juga akan membahas bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kalau pakai cincin beliau di kanan atau di kiri. Ya, kemudian di jari yang mana. Nah, itu semua jelas ya dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Nah, ini menjadi rujukan ya buat kita semua ya yang suka pakai cincin ataupun apapun yang kita lakuin ya. Jadi kalau kita baca Syama'il ini kita jadi tahu dalilnya ya, kita jadi tahu bagaimana dan sebenarnya seperti apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW dalam keseharian hidupnya beliau. Ya, misalnya tadi kita yang demen pakai cincin bukan sekedar kita pakai cincin buat gaya-gayaan. Ya, kita bukan pakai cincin karena ikut-ikutan. Kenapa pakai cincin? Karena dulu cincin batu ramai banget jadi saya ikut-ikutan pakai cincin ya, padahal bagaimana kita pakai cincin karena bagaimana menjadi sunnah dari Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan sekedar ikut-ikutan ataupun bukan sekedar gaya-gayaan. Nah, kita jadi tahu ya bagaimana ya cincinnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, bahwasanya memang cincinnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya terbuat dari ya perak ya min warakin kemudian wa kana fassuhu habasyian, kemudian juga bagaimana ukirannya. Jadi ada perak ya, kemudian kalau kita kan biasanya di atasnya batu ya. Nah, ini nanti ya menjadi kiasan dalam kehidupan kita karena memang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu ya cincin beliau perak, kemudian di atasnya itu ya tulisan. Ya, tulisannya masih dalam bentuk perak, artinya memang masih perak ya, bahannya masih perak, masih nyatu dengan peraknya, akan tetapi memang ada tulisan Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, Muhammadur Rasulullah. Wa kana fasmuhu habasyian ya, kemudian juga bahwasanya
selain ditulis ya di atas cincinnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Muhammadur Rasulullah, dan juga Rasulullah juga di atas cincin beliau ini ada batu permata ya, Habasyian, batu yang memang terbuat dari Habasyi ya. Habasyi itu sekarang Ethiopia ya, dari Habasyi. Nah, ini menjadi landasan buat kita semua. Memang tidak diharamkan ya, bahwasanya kalau kita pakai cincin, mau pakai batu akik ataupun yang lainnya, itu nggak masalah ya. Nah, begitu juga boleh nggak selain dari perak ya, kita punya cincin ya dari besi ya, kemudian dari tembaga ya, aluminium dan sebagainya ya, alloy, kuningan dan sebagainya. Nah, itu tidak dipermasalahkan oleh para ulama ya, kecuali memang dari emas, karena memang laki-laki itu nggak boleh memakai emas, haram ya, tapi wanita ya silahkan. Nah, ini menjadi landasan bagaimana dalam kitab Syaikhan Imam Bukhari dan Imam Muslim ya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan iltamis walau khataman min hadid ya, pakai cincin walaupun cincin itu terbuat dari hadid ya. Hadid itu adalah besi ya, makanya ada marga Al-Haddad ya, Al-Haddad ya, salah satunya artinya adalah pandai besi, hadid. Jadi kalau ada misalnya Gus Jamal mau ngelamar lagi gitu ya, yang blasteran katanya ya, karena produk luar negeri udah ya, cuman ada cincin dari besi nggak apa-apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, apalagi ya dekat sama ulama ya, muridnya Habib Jindan gitu kan ya, iltamis walau khataman min hadid ya, bahwasanya pakailah, gunakanlah walaupun ya cincin itu terbuat dari besi ya, walau kana makruhan lam yu'dhan fiha. Jadi kalau besi itu dianggap makruh, nggak boleh, maka tidak diizinkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian juga kemarin kita bahas ya, hadis selanjutnya misalnya di hadis 90 ya, hadis 90, qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulum fid darain amin. Hadatsana Isa bin Mansur hadatsana Mu'ad bin Hisham qala akhbarani abi an Qatadah an Anas bin Malik qala lamma arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yaktuba ila al-ajam qila lahu innal ajama la yaqbiluna illa kitaban alaihi khatam fastana'a khataman faka'anni anzuru ila bayadihi fi kaffihi. Ya, dijelaskan di sini ya dari Qatadah dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Rasulullah mengatakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyaktuba ilal ajam, Rasulullah pengen menulis ya surat ya, nulis surat ilal ajam kepada orang-orang yang bukan Arab, misalnya Persia ya, ataupun Romawi. Qila lahu innal ajam la yaqbiluna illa kitaban alaihi khatam, bahwasanya orang-orang tersebut itu enggak mau nerima surat kecuali surat itu ada stempelnya. Fastana khataman, maka bagaimana dibuat si stempel tersebut yang juga memang itulah cincinnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, faka'anni anzuru ila biyadihi fi kaffihi. Ya, sehingga kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ya, ketika Rasulullah mengkhatam itu kertas ya, itu surat,
bahwasanya aku melihat bagaimana bercahayanya putihnya telapaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ketika cincinnya menjadi khatam, ya, menjadi stempel, nah itu kelihatan bagaimana putih bersihnya, bercahayanya, ya, kafun telapak tangannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama ada yang mengatakan memang ada sebagian cincin beliau yang memang bukan khatam, bukan stempel, ada juga yang stempel, ya. Dan memang kalau kita lihat kemarin beberapa hadis menjelaskan memang cincin Rasulullah banyak, ya. Jadi ada yang nggak pakai batu tadi, jadi langsung semuanya perak, kemudian ada tulisannya Muhammadur Rasulullah. Ataupun cincin yang ada batunya, dari batu permata dari Ethiopia, dari Habasyah, ataupun dari Romawi, Persia, dan yang lainnya. Nah, begitu juga para ulama mengatakan ada cincin yang memang tadi misalnya batu kan nggak bisa dipakai buat stempel, ya. Tapi ada cincin yang lain yang memang digunakan untuk menjadi stempel. Nah, ini dipakai sampai sekarang. Ya, bahwasanya surat itu ya kagak sah, surat itu kagak resmi kalau kagak ada stempel. Sampai kita minta proposal, ya, sampai bendahara panitianya, ya, ketuanya kudu ada stempel. Kalau nggak ada stempelnya nggak percaya kita, nggak turun itu, ya, sumbangan. Ya, sampai sekarang, ya, kan, tetapi memang stempelnya beda kalau sekarang khusus, ya. Nah, kemudian juga diteruskan dalam hadis yang ke-90, 92, 91. Tahun 91. Ya, tadi hadis ke-90, kemudian hadis 91, hadatsana Muhammad ibn Yahya, hadatsana Muhammad ibn Abdullah al-Ansari, hadatsana Abi an Thamamah an Anas bin Malik, kana nuqisha khatam Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Muhammad satrun wa rasulun satrun wallahu satrun. Ya, bahwasanya dari Thumamah an Anas bin Malik, ya, dari sahabat Rasulullah Anas bin Malik juga, beliau mengatakan kana nukisha khatam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya cincinnya Rasulullah itu nukish, ada tulisan, ada pahatan, ada ukiran, ya, diukir. Ya, apa ukirannya? Muhammadun satrun wa rasulun satrun wallahu satrun. Jadi Muhammad satu baris, kemudian Rasul satu baris, kemudian Allah satu baris. Jadi Allahnya di atas. Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, ya, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tadi berarti cincin yang selain batu permata yang dimiliki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada cincin yang memang langsung diukir, itu adalah tulisan, ya, nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga bagaimana status beliau, kemuliaan beliau, ya, sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis 92, hadatsana Nasr ibni Ali al-Jahdami Abu Amrin, hadatsana Nuh ibn Qais an Khalid bin Qais an Qatadah an Anas bin Malik anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kataba ila Kisra wa Qaisar wa Najashi faqila lahu innahum la yaqbiluna kitaban illa bi khatam
Fasagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman khalaqathu fiddah wa nukisha fihi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian hadis berikutnya dari Imam Qatadah kembali, kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis surat ya kepada kekaisaran Persia, kemudian juga ke Romawi, kemudian ke Najasyi Habasyah. Kemudian dikatakan bahwasanya mereka nggak mau menerima surat kalau kagak pakai stempel, nggak ada capnya. Fasagha Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengukir ya dari dari cincin yang beliau itu terbuat dari fiddah, dari perak, kemudian diukir ya, wa nukisha fihi Muhammadur Rasulullah. Ya, ada ukiran tertulis Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwasanya dikhatam atau dicap dengan cincinnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menjadi pendapat dari para ulama bahwasanya Rasulullah punya cincin yang berbagai macam. Artinya cincinnya enggak satu. Ya, oleh karena itu ya maka para ulama juga ijma' para ulama sepakat boleh kita memakai cincin dari dengan bentuk apapun, mau bulat ya mau kotak, yang penting tadi bahwasanya memang bukan dari emas ya. Kemudian juga jangan misalnya batunya ada gambar orang ataupun yang lainnya makhluk bernyawa ya, tapi tetap dia adalah batu ya, tetap dia adalah batu. Nah, kemudian juga dijelaskan ya bagaimana cincin para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, kemudian juga cincin para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Misalnya para ulama menjelaskan bagaimana cincinnya Sayyidina Umar bin Khattab ya radhiyallahu taala anhu, itu cincin baginda Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau tulisannya di cincinnya itu adalah kafa bil mauti wa izam. Nah, jadi di cincinnya itu terukir ya tulisan kafa bil mauti wa izam. Ya, cukup kematian adalah sebagai penasehat buat kita semua. Ada nggak cincin yang begitu? Ya. Ya, kafa bil mauti wa izam. Kemudian cincinnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu tertulis di dalam cincinnya lillahil mulk ya, lillahil mulk, hanya Allah yang memiliki kekuasaan ya, raja diraja ya, lillahil mulk ya, bahwasanya hanya Allah yang memiliki kekuasaan.